wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 60 akan mencoba menjelaskan apa sih COVID-19 itu. Jadi, coronavirus atau yang biasa kita sebut sebagai virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Coronavirus jenis baru yang ditemukan dapat menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menginfeksi hewan maupun manusia. Menurut WHO, virus ini dapat menyebabkan flu ringan hingga infeksi pernafasan yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies dan malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Pada akhir Desember 2019 ditemukan jenis virus corona baru, yakni COVID-19. Terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan mewabah ke berbagai negara, sehingga WHO menyebutnya pandemi global. Menurut The New York Times, awal mula COVID-19 terjadi di pasar hewan Wuhan, tetapi ketika sudah teridentifikasi, pasar tersebut ditutup dan tidak dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Oleh karena itu, hal ini menjadi dugaan dari mana virus corona itu muncul. COVID-19 dalam perspektif Islam, penyakit dalam istilah lain juga bisa disebut sebagai musibah, bala, fitnah, azab, dan rij. Fitnah dan bala memiliki artian yang sama, yaitu penindasan, penganiayaan, kesusahan, kepayahan, dan kesulitan. Sementara itu, rij dan azab memiliki artian yang sama. Diriwayatkan dahulu di Bani Israel, terdapat penyakit yang menular dan mematikan. Penyebaran penyakit ini melalui udara yang sudah tercemari oleh virus dan bakteri, dan dengan seizin Allah, penyakit ini menyebar di lingkungan Bani Israel. Sementara itu, pandemik dalam Islam itu juga bisa disebut sebagai wabah. Manusia harus berusaha, berobat, mencari dan memilih solusi terbaik. Dalam Islam juga dijelaskan tentang tata cara lockdown. Menurut mayoritas ulama, dilarang keluar ataupun masuk di dalam negeri yang sedang dilanda wabah penyakit. Segala sesuatu, baik itu hidup, mati, sakit, sehat, itu semua ada ukurannya atau sudah ada takdirnya dari Allah. Menurut beberapa hadis, orang yang meninggal karena wabah penyakit, maka pahalanya seperti orang yang mati syahid, yang perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu an, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai wabah penyakit yang menular dan mematikan. Beliau menjawab, wabah itu merupakan azab yang dikirim oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, namun akan menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Dan barang siapa yang mendapati wabah di dalam suatu negeri, namun ia tetap tinggal di situ dan sabar lantaran mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa segala sesuatu yang menimpanya itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika orang itu meninggal, pahala seperti orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, kewajiban seorang muslim itu harus menghindari apa yang membahayakan dirinya sendiri. Meskipun setelah kita menghindari, kita masih terkena wabah penyakit itu, tetapi kita harus percaya, baik menghindari atau mendatangi, semua itu sudah ketentuan Allah. Kita harus ikhlas dan sabar menerimanya. Hai semuanya, di sini saya akan memaparkan mengenai COVID yang dianggap sebagai ancaman non-tradisional pada perspektif hubungan internasional.
Seperti yang kita ketahui saat ini, di Indonesia dan belahan bumi lainnya sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana pandemi ditetapkan apabila memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, munculnya penyakit baru pada penduduk. Yang kedua, dapat menginfeksi manusia. Dan yang ketiga, berdampak fatal. Terlambat dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 ini akan berdampak sangat fatal terhadap keamanan manusia di muka bumi. Dapat diketahui hingga saat ini, jumlah korban yang terpapar positif virus COVID-19 di Indonesia sudah sangat banyak, bahkan mencapai puluhan ribu korban. Kita semua selalu berusaha dan berdoa agar pandemi COVID-19 di Indonesia ini segera berakhir dan tidak lagi ada korban. Terkait meluasnya wabah ini, kita sebagai warga Indonesia sudah merasakan dampak yang sangat fatal. Bagaimana kita kehilangan keluarga dan kerabat, bagaimana kita kehilangan rasa aman dan nyaman, dan bagaimana wabah ini memberikan pukulan yang sangat dahsyat pada kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Kondisi itulah yang menjadi ancaman pada keamanan nasional, khususnya human security. Keamanan manusia atau human security termasuk salah satu isu penting yang dibahas pada perspektif hubungan internasional, yakni pada kajian keamanan non-tradisional. Isu-isu keamanan non-tradisional terentang luas dalam berbagai area yang berbeda-beda namun saling terkait dan terkadang overlapping, seperti ancaman keamanan hidup, ancaman keamanan pangan, ancaman keamanan ekonomi, dan khususnya ancaman keamanan manusia. Kesemua isu-isu ini dinilai memiliki impact serius terhadap semua level, baik itu keamanan manusia, keamanan nasional, bahkan keamanan regional. Seperti yang saat ini terjadi, pandemi COVID-19 telah membuat interaksi keamanan global kontemporer menjadi lebih kompleks dan sangat bervariasi. Hingga saat ini, COVID-19 menjadi ancaman serius bagi populasi umat manusia di muka bumi. Pandemi COVID-19 ini menjadi isu ancaman kesehatan lintas batas negara dan menjelma menjadi musuh bersama atau common enemy yang harus diperangi. Dalam studi-studi keamanan atau security studies, COVID-19 dapat dimasukkan sebagai ancaman keamanan non-tradisional, atau lebih spesifiknya ancaman keamanan manusia atau human security. Dalam konteks studi keamanan, COVID-19 memerlukan peran dari berbagai aktor negara dan lintas negara dalam upaya penyelesaiannya. Dalam kategori itu, aktor negara perlu bekerja sama dengan berbagai aktor non-negara, baik sipil maupun militer, dalam memastikan kewaspadaan nasionalnya. Atau bahkan Indonesia juga perlu bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk ASEAN. Lalu, apa yang harus dilakukan? Terdapat 2 cara untuk mengantisipasinya. Yang pertama, melalui peran negara atau pemerintah, dan yang kedua, melalui peran individu itu sendiri. Dalam pendekatan pertama yang perlu dilakukan adalah penanganan COVID-19 tidak lagi hanya menjadi perhatian berbagai negara secara terpisah, tetapi kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk merespon secara cepat ancaman keamanan manusia atau human security lintas batas negara, serta kerjasama antar aktor domestik dan antar negara harus dilakukan, karena COVID-19 ini objek serangan adalah manusia dan warga negara. Dalam pendekatan yang kedua, yang dilakukan melalui individu adalah patuh terhadap aturan pemerintah adalah pilihan yang tidak bisa dihindari, karena aturan pemerintah ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu pertama, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun cuci tangan atau hand soap. Kedua, terapkan social distancing atau physical distancing. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Keempat, lakukanlah aturan bersin yang benar. Dan yang terakhir, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah berobat ke rumah sakit.
Data dan informasi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kasus pertama COVID-19 di Indonesia ditemukan pada 2 warga negara Indonesia yang berdomisili di Depok. Diketahui, 2 warga negara Indonesia ini sebelumnya telah berinteraksi dengan warga negara Jepang yang terkena COVID-19. 2 pasien yang positif COVID-19 diketahui bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Dan bagaimana pemerintah Depok menanggapi temuan terbaru kasus COVID-19? Kami dapat informasi dari rumah sakit. Ada pasien bernama ini di alamat di Depok. Dia sudah kita rujuk kita rujuk ke rumah sakit di Sulianti Saroso. Dia awalnya berobat ke kami tanggal 27. Waktu itu diagnosa awal itu tidak ada gejala itu. Gejalanya hanya bronkitis saja. Nah, tapi pada tanggal 29 Februari pasien yang sama itu datang dan dia mengkhawatirkan terhadap dirinya karena dia lalu bercerita bahwa dia sempat berinteraksi di Jakarta dengan warga Jepang yang dari Malaysia datang ke. Dilansir dari data Worldmeter, per 12 Juni 2020, Indonesia menduduki peringkat pertama kasus kematian COVID tertinggi di Asia Tenggara. Dan pada tanggal 17 Juni 2020, dengan penambahan kasus virus corona sebesar 1031, Indonesia menjadi peringkat pertama kasus corona tertinggi di Asia Tenggara. Kedudukan Indonesia pada peringkat pertama ini telah didapat sejak akhir bulan Maret kemarin. Sementara menurut Deep Knowledge Group per 9 Juni 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-7 di Asia Tenggara sebagai negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Deep Knowledge Group melakukan penilaian terhadap tingkat keselamatan atau keamanan di 200 negara di dunia. Dilansir dari Kumparan, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ingin meningkatkan solidaritas dan kerjasama internasional dalam penanganan COVID-19. Hal ini dibuktikan pada kerjasama Forum Subregional Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMTGT) yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2020. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra mengatakan tidak ada satu negara yang mampu menghadapi pandemi ini seorang diri. 3 negara dengan penanganan COVID-19 terbaik di dunia versi Tim KKN 60. Pertama, negara Finlandia. Selain dikenal dengan negara dengan pendidikan terbaik di dunia, baru-baru ini negara Finlandia juga dikenal sebagai negara dengan penanganan dan pencegahan COVID-19 terbaik di Eropa dan di dunia. Hal ini selaras dengan bagaimana sistem kesehatan di negara Finlandia yang juga menduduki posisi teratas di dunia. Maka, tidak mengherankan jika negara ini sangat peka terhadap isu kesehatan yang terjadi saat sekarang ini. Dikutip dari media Bloomberg memberitakan jika pemerintah Finlandia sudah menggelontorkan dana sebesar 5 miliar euro atau jika dikonversikan ke rupiah setara dengan 86 triliun rupiah hanya untuk menangani pencegahan penyebaran COVID-19 supaya tidak terjadi di negara yang makmur ini. Hingga saat ini, per Juni 2020, total kasus yang terjadi di Finlandia adalah sebesar 359 orang yang terinfeksi virus corona dan dengan angka kematian adalah sebesar 0 jiwa. Kemudian, selain mengalokasikan dana sebesar 5 miliar euro tadi, alasan yang mendasari kenapa negara Finlandia dikatakan sebagai negara yang aman dari COVID-19 adalah karena negara Finlandia sudah menerapkan untuk menutup semua perbatasan negara Finlandia dengan negara-negara yang lain, seperti di jalur udara dan jalur laut. Selain itu, langkah yang diambil oleh pemerintah Finlandia adalah dengan menutup semua bentuk aktivitas yang mengundang keramaian seperti pusat perbelanjaan, pusat pariwisata, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah negara yang kedua, negara Qatar. Negara Qatar juga dikatakan sebagai negara yang cukup berhasil dalam menangani pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini terbukti dari jumlah angka kematian yang terjadi di negara Qatar akibat COVID-19 masih berada di angka 0 dari total keseluruhan sebesar 452 pasien yang terinfeksi. Dalam sebuah laman berita, Qatar Foundation memberitakan jika pemerintah Qatar sudah melakukan blokade dan pencegahan terhadap orang asing yang masuk ke negara Qatar dengan sangat ketat, dan ini merupakan salah satu kebijakan Qatar yang bersifat preventif. Selanjutnya,
langkah yang diambil oleh pemerintah Qatar adalah dengan melakukan peningkatan sistem kesehatan dan teknologi medis secara besar-besaran di seluruh negeri. Hal ini dapat dilakukan oleh negara Qatar dengan mudah karena negara Qatar dikenal sebagai negara yang kaya raya dan memiliki regulasi keuangan yang baik, sehingga pemerintah Qatar dapat menjamin keberlangsungan semua masyarakat yang ada di negara tersebut. Berkat usaha tersebut, membuat negara Qatar menjadi salah satu negara yang memiliki catatan yang baik dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dan negara yang ketiga adalah negara tetangga terdekat Indonesia, yaitu Singapura. Sebelum Singapura bisa menangani penyebaran COVID-19 di negaranya, Singapura pada awal munculnya virus ini juga mengalami keterkejutan sama halnya dengan negara-negara di penjuru dunia. Namun, tidak latah dengan akan keterkejutan tersebut, dengan sigap negara Singapura bertindak dengan cepat dan menangani semua orang yang memang sudah terbukti terinfeksi virus corona. Hingga saat ini, per Juni 2020, ditemui di lapangan sebanyak 313 orang positif terinfeksi corona. Namun, kabar baiknya adalah angka kematian yang ada di Singapura akibat virus corona adalah masih berada di angka 0. Dengan begitu baiknya langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Singapura, akhirnya menjadikan negara Singapura sebagai negara percontohan atau negara model bagi negara-negara Asia lainnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan dari Channel News Asia.